Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali. Satu pembelajaran al-Islam. Semoga apa yang kita lakukan dalam satu keadaan yang sangat fitrah untuk mencari ilmu, sehingga apa yang kita lakukan merupakan sebuah keinginan yang luar biasa untuk mendapatkan sebuah ilmu dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi fitrah dan kekafiran manusia. Nah, anak-anakku, kita akan berbicara masalah fitrah, maka kita akan berbicara masalah peduli, sebuah perhatian, sebuah keceriaan, sebuah kesenangan, dan lain-lain. Tetapi anak-anakku, untuk mencapai fitrah ini maka kita akan feedback ke belakang, maka akan kembali kepada sebuah asal mula manusia. Kalau kita melihat pada pelajaran kelas 10, kita pernah mempelajari tentang proses kejadian manusia sebagai khalifah. Maka secara prinsip, ketika kita mau mendapatkan sebuah kebahagiaan itu, maka fitrah manusia itu tidak akan pernah lepas sebagai manusia sebagai khalifah. Ketika Allah menghembuskan sebuah nyawa, disitulah Allah akan mencoba meminta sebuah pertanggungjawaban apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Anak-anakku semuanya, mari kita mencoba apa hubungannya agama dan manusia. Hubungan agama dan manusia itu adalah sebuah hubungan yang sangat penting bagi manusia dan dijadikan sebagai kepercayaan terutama bagi orang-orang yang berilmu, yang disiplin ilmunya, karena agama itu akan bermanfaat kalau kita didorong dengan akal yang bisa memahami sunnatullah. Intinya begini, agama dan manusia itu akan sejalan kalau kita mendapatkan sebuah fitrah yang baik, menggunakan akal yang baik, sehingga pemahaman akal kita akan selaras dengan memahami sunnatullah yang selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang mempunyai akal yang luar biasa, tetapi tidak pernah mempunyai sebuah dorongan untuk menggunakan akalnya untuk memahami sunnatullah, maka yang terjadi adalah hubungan agama dengan manusia yang pada saat itu tidak menggunakan akalnya dengan baik, yang terjadi adalah mereka mempunyai kekurangan dalam dimensi keberagamaan. Anak-anakku, saya lanjutkan. Sebenarnya hakikat manusia itu dilihat dari penciptanya, maka manusia itu terdiri dari unsur bumi dan langit. Unsur bumi menyumbangkan tanah sebagai unsur penciptanya. Setelah melalui proses penciptaan fisik yang sempurna dan ruh itu ditiupkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian fungsilah menjadi satu manusia. Siapapun dan apapun kedudukannya, manusia itu harus memahami hakikat diri kehidupannya. Hal ini penting untuk menjaga agar manusia itu bisa berlaku adil terhadap dirinya, penciptanya, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Anak-anakku semuanya, dalam satu materi tentang fitrah dan kekafiran manusia, maka kita akan mempelajari surat Al-A'raf ayat 172, yang kalau saya memberikan satu gambaran bahwasannya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi
kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan yang Maha Esa. Kandungan ayat ini, kalau saya boleh menjelaskan, adalah sebenarnya sejak proses kejadian manusia, ketika roh dimasukkan ke tubuh manusia, maka Allah akan mengambil kesaksian kepada manusia apakah selalu mengikuti aturan Allah atau sebaliknya. Oleh karena itu, anugerah Allah yang berupa akal ini bisa mengarahkan ke arah yang benar dan bisa mengarahkan ke arah yang sebaliknya. Coba lihat satu proses kejadian manusia dari saripati tanah, kemudian menjadi sperma, kemudian menjadi di rahim, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian dibalut oleh tulang, kemudian Allah memberikan roh, maka di saat itulah proses kejadian manusia itu menjadi satu kesaksian bahwa nanti Allah akan meminta sebuah pertanggungjawaban apa yang telah Allah berikan kepada kita semua sebagai manusia. Oleh karena itu, bagi kita yang fitrah, maka akal kita gunakan sebaik mungkin untuk melihat keesaan Allah, sehingga langkah-langkah kita itu senantiasa berdasarkan satu nurani fitrah yang murni sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan ayat ini selanjutnya adalah kalau fitrahnya ini mendorong kepada perbuatan baik, maka akan berimbas pada sebuah kebaikan. Tetapi kalau muaranya kemungkaran, maka disinilah manusia mengarah kepada sebuah kekafiran. Dalam surat Yunus ayat 90, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan yang melahirkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini ayat ini memperjelas yang di atas, kalau fitrahnya itu mendorong pada satu perbuatan yang baik, maka insya Allah akan berimbas kepada sebuah kebaikan. Anak-anakku semuanya, saya lanjutkan tentang fitrah manusia. Ada dalam surat Al-Baqarah dalam ayat 28 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya, kemudian Allah lah tempat untuk dikembalikan. Anak-anakku, dalam surat Al-Baqarah ini mempunyai sebuah kandungan mengajak kepada orang kafir untuk mengevaluasi diri terhadap proses perjalanan manusia. Berarti proses perjalanan manusia ini bahwa silkus manusia itu pasti akan mati, lalu dihidupkan oleh Allah, lalu akan dipertemukan kembali dalam sebuah satu pertemuan yang di akhirat nanti. Dan ayat ini memang secara khusus mengajak kepada orang kafir untuk inilah agama Islam yang mengajak, yang mengarahkan fitrah manusia yang betul, yang bisa menggunakan akal yang bisa dikomparasi dengan keberadaan Al-Quran dan hadis, sehingga apapun yang nanti manusia lakukan ketika hidup di muka bumi ini akan berjalan baik karena melaksanakan fitrah sesuai dengan hati yang bagus pula, lalu meninggal pun dalam keadaan baik dan dihidupkan oleh Allah juga dalam keadaan baik. Oleh karena itu anak-anakku, jadilah orang yang sabar, jadilah
sholat itu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya jadilah kalian menjadi orang-orang yang khusyuk, menggunakan akal kita, selalu menggunakan pedoman kita untuk menentukan satu arah yang bagus, sehingga fitrah manusia itu mengarahkan kita kepada hal yang baik, yaitu kepada satu kehidupan di mana Allah yang selalu kehendaki. Nah, kalau fitrah kita mengarahkan sesuatu yang tidak baik, berarti fitrah kita menggunakan atau bermuara pada sebuah kekafiran. Saya pikir itu aja satu prinsip fitrah manusia dan kekafiran. Saya berharap ini menjadi satu pembelajaran supaya kita bisa menggunakan akal kita, mengarahkan kepada yang baik, sehingga fitrah kita itu terarah dengan satu kehidupan-kehidupan yang baik yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis, sehingga akhlak kita juga bagus, pribadi kita juga bagus, karakter kita juga bagus, dan semua yang kita tunjukkan adalah sebuah uswatun hasanah. Terima kasih. Bila ada satu kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.